Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 R002 mata kuliah Psikologi Kepribadian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori kepribadian tokoh Robert R. McCrae dan Paul T. Costa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu pertama Putri Stefani dengan NIM G1C121001, yang kedua Nadifa Aulia Salsabila dengan NIM G1C121003, yang ketiga yaitu saya sendiri, Owin Prita Laraswati dengan NIM G1C121043, dan yang terakhir Muhammad Latif dengan NIM G1C121089. Biografi Robert R. McCrae dan Paul T. Costa. Paul T. Costa lahir di Franklin, New Hampshire pada tahun 1942. Costa dan istrinya yaitu Carol Sandra Costa memiliki 3 anak bernama Nina, Laura, dan juga Nicholas. Costa dan Robert McCrae mulai berkolaborasi pada tahun 1976. Dia menerima gelar sarjana psikologinya dari Universitas Clark dan gelar doktor di Human Development Universitas Chicago. Dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2009, ia adalah Kepala Laboratorium Kepribadian dan Kognisi, atau sekarang Laboratorium Behavioral Neuroscience. Minat penelitiannya termasuk pengembangan dewasa, penilaian kepribadian, dan juga penyakit Alzheimer. Robert Roger McCrae lahir pada tahun 1949 pada tanggal 28 April di Maryville, Missouri. McCrae merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Andrew McCrae dan Eloise Elaine McCrae. Pada awalnya, McCrae berminat besar pada ilmu pengetahuan dan juga matematika. Akan tetapi, ia memutuskan mempelajari filsafat di Michigan State University. Setelah meraih gelar sarjananya, McCrae memutuskan untuk melanjutkan studinya di bidang psikologi di Boston University. Dan dengan bakat dan minatnya pada ilmu pengetahuan dan matematika, pada tahun 1960-an dan juga 1970-an, Walter Mischel sedang mempertanyakan gagasan bahwa sifat kepribadian benar-benar konsisten dan menyatakan bahwa situasi lebih penting daripada sifat kepribadian manapun. Pada tahun 1975, McCrae dirujuk oleh James Fozard atau merupakan seorang psikolog perkembangan orang dewasa di Normative Aging Study kepada Paul T. Costa, seorang pengajar di University of Massachusetts Boston. Teori 5 faktor. Analisis 5 faktor diawali dengan kajian mengenai sifat manusia yang dipelopori oleh Alport dan Ortberg pada tahun 1930-an. Kemudian dilanjutkan oleh Kettle, Tupes, Crystal, dan Norman. Dan seperti halnya nama-nama tersebut, McCrae dan Costa mulai menganalisis faktor untuk menguji stabilitas dan struktur kepribadian pada akhir tahun 1970-an sampai dengan awal 1980-an. Pada awalnya, McCrae dan Costa hanya terfokus kepada 2 dimensi, yakni neurotisme dan juga ekstraversi. Tidak lama setelah itu, McCrae dan Costa menemukan dimensi baru yang mereka sebut dengan keterbukaan pada pengalaman. McCrae dan Costa masih terfokus pada ketiga dimensi tersebut. Meskipun pada tahun 1981, Lewis Goldberg telah menggunakan istilah 5 besar dalam analisis faktor atas sifat kepribadian. Sampai pada tahun 1985, McCrae dan Costa menambah 2 dimensi terakhir, yakni keramahan atau agreeableness dan kesadaran conscientiousness. Dalam teori 5 faktor ini, akan ada beberapa aktor yang akan kalian ketahui. Yang pertama, ekstraversi atau extraversion. Jika kalian mendapatkan skor tinggi, maka akan memiliki tipe seperti penuh kasih sayang, mudah bergaul, banyak bicara, menyukai kesenangan, dan juga bersemangat. Namun, jika ekstraversinya mendapatkan skor rendah, maka akan memiliki tipe seperti tidak peduli, penyendiri, pendiam, serius, dan juga tidak berperasaan. Yang kedua ada neurotisme atau neurotism. Jika mendapatkan skor tinggi, maka akan memiliki tipe seperti pencemas, temperamental, sentimental, emosional, dan juga rentan. Jika mendapatkan skor rendah, maka akan memiliki sifat seperti tenang, terkadang temperamen, bangga dengan dirinya sendiri, tidak emosional, dan juga kuat. Kemudian ada keterbukaan atau openness. Jika memiliki skor tinggi, maka akan memiliki sifat seperti imajinatif, kreatif, inovatif, penasaran, dan juga bebas. Namun, jika mendapatkan skor rendah, maka akan memiliki sifat seperti realistis, tidak kreatif, konvensional, tidak penasaran, dan juga konservatif. Kemudian ada keramahan atau agreeableness.
Jika memiliki skor tinggi, maka akan memiliki sifat seperti berhati lembut, mudah percaya, dermawan, ramah, toleran, dan juga bersahabat. Namun jika mendapatkan skor rendah, maka akan memiliki sifat seperti keras hati, penuh kecurigaan, pelit, bermusuhan, kritis, dan juga lekas marah. Kemudian ada kesadaran atau conscientiousness. Jika mendapatkan skor tinggi, maka akan memiliki sifat seperti teliti, bekerja keras, teratur, tepat waktu, ambisius, dan juga gigih. Namun, jika mendapatkan skor rendah, maka akan memiliki sifat seperti ceroboh, malas, tidak teratur, terlambat, tidak punya tujuan, dan juga mudah menyerah. Satuan teori 5 faktor. Dalam teori kepribadian McCree dan Costa, pada tahun 1996, 1999, dan tahun 2003, perilaku diprediksi oleh pemahaman 3 komponen pusat atau inti dan 3 komponen periferal. 3 komponen utama meliputi: yang pertama ada kecenderungan dasar. Seperti yang didefinisikan oleh McCree dan Costa pada tahun 1996, kecenderungan dasar adalah salah satu komponen utama kepribadian, bersama dengan adaptasi karakteristik, konsep diri, dasar biologis, biografi objektif, dan pengaruh eksternal. Yang kedua, ada adaptasi karakteristik, yaitu struktur kepribadian yang diperoleh yang berkembang saat orang beradaptasi dengan lingkungan mereka. Perbedaan utama antara kecenderungan dasar dan adaptasi karakteristik adalah fleksibilitasnya. Sedangkan kecenderungan dasar cukup stabil, adaptasi karakteristik dapat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal, seperti keterampilan yang diperoleh, kebiasaan, sikap, dan hubungan yang dihasilkan dari interaksi individu dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir ada konsep diri. McCree dan Costa pada tahun 2003 menjelaskan bahwa konsep diri sebenarnya merupakan adaptasi yang khas, tetapi ia mendapat konsepnya sendiri karena ini merupakan adaptasi yang penting. McCree dan Costa pada tahun 1996 menulis bahwa itu terdiri dari pengetahuan, pandangan, dan evaluasi diri, mulai dari berbagai fakta sejarah pribadi hingga identitas yang memberi rasa tujuan dan koherensi pada kepribadian. Komponen periferal. Komponen periferal ini dibagi atas 3. Pertama, ada basis biologis. Teori 5 faktor bertumpu pada pengaruh kausal tunggal pada ciri-ciri kepribadian, yaitu biologi. Mekanisme biologis utama yang mempengaruhi kecenderungan dasar adalah gen, hormon, dan struktur otak. McCree dan Costa belum memberikan rincian spesifik tentang gen, hormon, dan struktur otak, mana yang berperan dalam pengaruh terhadap kepribadian. Yang kedua, ada biografi objektif. Komponen periferal kedua adalah biografi objektif, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan, atau dirasakan seseorang sepanjang hidupnya. Biografi objektif lebih menekan pada apa yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat daripada pandangan atau persepsi mereka tentang pengalaman mereka. Dan yang terakhir ada postulat dasar. Postulat dasar diartikan sebagai pengadaian sementara. Kecenderungan dasar memiliki 4 postulat, yaitu individualitas, asal-usul, perkembangan, dan struktur. Individual postulat menetapkan bahwa orang dewasa memiliki seperangkat sifat yang unik dan bahwa setiap orang menunjukkan kombinasi pola sifat yang unik. Jumlah yang dapat dari neurotisme, ekstraversi, keterbukaan, keramahan, dan kesadaran adalah unik bagi kita semua, dan sebagian besar keunikan kita dihasilkan dari variabilitas dalam genotipe kita. Postulat ini konsisten dengan ide Allport bahwa keunikan adalah inti dari kepribadian. Selanjutnya yaitu postulat dasar. Postulat bisa diartikan sebagai pengandaian sementara. Kecenderungan dasar memiliki 4 postulat. Yang pertama yaitu individualitas, asal-usul perkembangan, dan struktur. Individualitas postulat menetapkan bahwa orang dewasa memiliki seperangkat sifat yang unik dan bahkan setiap orang menunjukkan kombinasi pola sifat yang unik.
jumlah yang tepat dari neurotisme, ekstraversi, keterbukaan, keramahan, dan kesabaran adalah unik bagi kita semua. Dan sebagian besar keunikan kita dihasilkan dari variabilitas dalam genotipe kita. Postulat ini konsisten dengan ide Allport bahwa keunikan adalah inti dari kepribadian. Kemudian ada postulat untuk adaptasi karakteristik. Postulat tentang adaptasi karakteristik menyatakan bahwa dari waktu ke waktu orang beradaptasi dengan lingkungan mereka dengan memperoleh pikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten dengan ciri-ciri kepribadian mereka dan adaptasi sebelumnya. Miscreate and Costa 2003. Dengan kata lain, sifat mempengaruhi cara kita beradaptasi dengan perubahan di lingkungan kita. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian dari kami mengenai tokoh psikologi kepribadian Robert R. Miscreate dan Paul T. Costa. Salah dan hilap kata mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.